Haleluya, puji nama Tuhan. Pertolongan Tuhan begitu indah bagi setiap kehidupan kita. Dari awal tahun 2020 sampai penghujung tahun 2020, kita tahu ada berkat yang luar biasa. Ada penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Sebab itu, mari kita naikkan syukur kita kepada Dia. Karena semua ada sadar bahwa itu semua anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Dia. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati.
lewati lagi ya Tuhan. Begitu banyak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu rancangan-Mu yang terindah dalam hidup kami. Bapa mengerti apa yang menjadi keperluan kami hari demi hari, bulan demi bulan sampai saat ini. Sebab kami mau bersyukur malam hari ini kepada-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu mulia, kami diselamatkan. Dan biarlah Engkau sudah menebus hidup kami. Kami mau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-hamba-Mu, mengurapi kami semua, baik yang ada di rumah masing-masing, baik kami yang ada di sini yang melayani. Mari tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan kami mau bersatu hati meninggikan Engkau malam hari ini, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudus. Hadirlah di hati kami, hadirlah di jemaat dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, ya. Banyak yang Tuhan sudah perbuat. Jangan katakan bahwa Tuhan tidak baik. Tuhan Yesus tetap baik bagi kita semua. Kasih setianya dari dulu sampai selama-lamanya. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
kepadamu Tuhan. Kami terima apapun yang kami alami, karena Engkau yang mengajar kepada kami. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ajar kami selalu mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, supaya iman kita semakin dikuatkan untuk memasuki tahun yang baru. Percayalah bahwa kita tidak perlu takut dan khawatir, karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami dapat lagi mendengarkan firman-Mu, merupakan janji Tuhan bagi setiap kami. Seperti pujian tadi, bahwa kami tidak perlu takut terhadap apapun,
karena tangan-Mu yang penuh kuasa itu menopang kami tanpa henti. Kami juga tidak perlu takut untuk melangkah maju, karena hadirat-Mu yang berkuasa menjaga kami senantiasa. Seperti janji firman-Mu, seperti tiang awan di siang hari, yang memberikan kami Tuhan, meneduhkan kami dan membuat hati kami tenang. Dan seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Engkau menjagai kami Tuhan dengan kebaikan-Mu. Dan biarlah iman kami semakin bertumbuh. Kami perlu firman-Mu, kami perlu janji-Mu untuk kami nikmati. Ketika kami mendengar, bukan saja menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Ketika kami mau mendengar firman-Mu, tertanam dalam hati kami, dan itu boleh berbuahkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau meremakan firman-Mu dalam hidup kami, praktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya Engkaulah sumber segala hal dalam hidup kami. Dan kami tidak menjadi takut lagi, karena Engkau yang menopang kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku, selamat malam dan selamat beribadah. Tanpa terasa, saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung tahun dari tahun 2020 ini. Waktu yang kita lewati terasa begitu cepat. Beberapa jam ke depan, maka kita segera akan meninggalkan waktu ini. Tentu saja, saudara-saudara, banyak hal yang telah terjadi atas kita, baik secara pribadi maupun dalam keluarga ataupun dalam jemaat. Situasinya, saudara-saudara, adalah sebuah situasi yang mungkin tidak menyenangkan bagi banyak orang. Bukan hanya kita yang ada di Jakarta atau di Indonesia, tapi di seluruh dunia orang mengalami hal yang sama. Nah, malam hari ini dalam ibadah penutupan tahun, saya ingin mengajak saudara untuk belajar apa yang Tuhan beritahukan kepada kita. Bersama-sama kita akan melihat dan membaca 2 Korintus pasalnya yang kelima, saudara-saudara, ayatnya yang ke-17. Saya baca, kalimatnya bertuliskan demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, biasanya ayat ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kehidupan seseorang yang tadinya di luar Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hari-hari yang dilaluinya dalam hidup. Ia mengalami sebuah kehidupan baru. Ia menjadi seorang ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Malam ini, saudaraku, ayat itu tidak hanya digunakan untuk seseorang yang baru bertobat, tapi malam ini, saudara-saudara, saya ajak saudara untuk menggunakan ayat ini berkaitan dengan tutup tahun. Dengan demikian, saudara-saudara, ini berarti kalau kita masih ada hari ini dan kita ada di dalam Tuhan, saudara-saudara, maka itu berarti kita sedang meninggalkan tahun yang lama untuk menyambut tahun yang baru. Nah, tentu saja, saudara-saudara, ada banyak hal yang pernah terjadi di antara kita. Pertama, tahun yang lama, saudara-saudara, tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun untuk segera meninggalkan kita. Ia akan berlalu dengan segala peristiwa, kenangan, dan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Dan tahun yang baru, saudara-saudara, saudara juga tidak bisa membatasinya dan membuat ia untuk tidak datang.
Ia akan segera datang menghampiri kita. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang harus kita mengenai peristiwa ini? Saya mencatatnya, saudara-saudara, dengan beberapa hal. Yang pertama, saudara, tahun yang lama adalah sebuah tahun yang penuh dengan peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian yang sangat berkesan. Entah kesannya adalah buruk karena banyak orang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, atau kesannya itu ya biasa-biasa saja karena orang tidak mengalami apa-apa. Atau saudaraku, orang mengalami sesuatu yang luar biasa karena tahun yang ia lewati ini, tahun yang segera akan ia tinggalkan, adalah tahun di mana ia mengalami peristiwa yang sangat berkesan. Peristiwa ada bersama-sama dengan Tuhan. Namun pertanyaannya, saudara, bila hal-hal yang lalu sudah jelas, bila apa yang kita segera tinggalkan sudah jelas, maka pertanyaannya adalah apa yang ada di hadapan kita hari ini? Bagaimana esok kita menyambut matahari baru? Bagaimana esok kita menyambut tahun yang baru? Saudaraku, para ahli meramalkan pandemi masih berkelanjutan dengan segala macam konsekuensinya. Beberapa negara justru di akhir tahun baru, tahun lama ini, saudara-saudara, mengalami peristiwa-peristiwa yang begitu mengerikan. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat, walaupun orang memprediksi, walaupun orang meramalkan, walaupun orang menggambarkan tentang apa yang ada di depan kita, saudara-saudara, satu hal yang saya mau saudara mengerti, bahwa tahun yang baru itu, saudara-saudara, adalah sebuah tahun yang belum jelas. Tahun yang orang tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tahun-tahun itu. Tapi saya mau saudara mengerti satu hal penting. Saudaraku, ayat yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang dimaksud dengan yang baru sudah datang? Apa yang dimaksud Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita? Nah, mari kita buka Alkitab kita sekarang. Kita membaca kitab Ulangan, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-12. Saya baca untuk kita kalimatnya seperti ini, saudara. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allah, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Hari ini kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan kalau kita membaca ayat ini, saudaraku, itu berarti sampai malam nanti tepat pukul 00, Tuhan masih beserta dengan kita. Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Tuhan masih mengawasi, Tuhan masih menjaga, dan Tuhan masih memelihara kita. Lebih dari itu, saudaraku, hal yang saya mau saudara mengerti adalah penjagaan Tuhan untuk kita di tahun depan. Pemeliharaan Tuhan untuk kita di tahun yang akan datang adalah mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal tahun sampai akhir tahun. Seolah-olah Tuhan mau berbicara kepada kita seperti ini. Engkau tidak usah takut, engkau tidak usah bimbang, engkau tidak usah ragu. Tetaplah ada di dalam Yesus. Tetaplah ada di dalam Yesus. Tetaplah ada di dalam Yesus. Maka penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu akan berlaku untuk hidup kita. Itu yang pertama. Jadi Tuhan memberikan jaminan untuk kita
sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas, sesuatu yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Hal kedua, saudara-saudara, mari saya ajak saudara membaca dalam Yeremia pasalnya yang ke-33, saudara-saudara, dan kita akan membaca ayatnya yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudaraku, apa yang dinubuatkan oleh Yeremia ini adalah sebuah nubuatan ketika orang Israel ada dalam pembuangan. Mereka tidak pernah tahu, mereka juga tidak pernah jelas bagaimana nasib mereka, gambaran masa depan mereka. Mereka nggak pernah ngerti dan mereka nggak pernah paham. Tapi Tuhan bukan cuma memberi jaminan akan memelihara sepanjang tahun. Ada hal yang penting, saudara-saudara, yang saya mau saudara mengerti. Apa itu, saudaraku? Mari jadikanlah tahun depan ini sebagai sebuah tahun di mana kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita memiliki keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya ayat dalam Yeremia 33 ayat 3 ini menjadi kenyataan untuk kita. Firman-Nya berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dengar baik-baik, saudaraku. Kalau kita berseru kepada Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Dan bukan hanya menjawab, saudara-saudara. Ayat itu kemudian berkata, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara-saudara, kita harus jujur, sama seperti kehidupan orang Israel yang tidak pernah tahu tentang masa depannya. Kita pun tidak tahu akan jadi apa tahun depan itu, saudara-saudara. Tapi hal yang pasti adalah, kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita menjalin hubungan dengan Tuhan, kalau kita ingin Tuhan, kalau kita akrab dengan Tuhan, maka Tuhan bukan hanya menjawab, tapi Tuhan juga memberitahukan kepada kita tentang apa, saudara-saudara, tentang hal-hal yang tidak kita ketahui, tentang hal-hal yang besar, tentang hal-hal yang kita tidak paham. Dengar baik-baik, perlindungan Tuhan bukan hanya dari awal tahun sampai akhir tahun, tetapi dalam waktu sepanjang tahun itu, Dia akan menyatakan dirinya dengan hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Saudaraku, bagian yang ketiga yang saya mau sekarang saudara membacanya adalah, mari kita buka apa yang ditulis dalam surat Yakobus. Saudaraku, dalam surat Yakobus pasalnya yang pertama, saudara-saudara, saya membaca ayatnya yang ke-17. Kalimatnya bertuliskan demikian: setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara-saudara, hal yang ketiga yang saya mau saudara mengerti adalah, Tuhan bukan cuma menjamin waktu sepanjang tahun kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bukan hanya menjamin, Dia mendengar dan menjawab doa-doa kita serta memberitahukan hal-hal yang besar untuk kita. Tapi hal yang ketiga yang saya ingin saudara mengerti adalah, Tuhan memberikan hal yang baik untuk kita. Ayat yang ke-17 dalam surat Yakobus berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang.
Tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Bahasa sederhananya, saudaraku, Bapa di sorga akan memberikan sesuatu yang baik, anugerah yang sempurna, pemberian yang luar biasa di sepanjang tahun depan itu, saudara-saudara. Dan itu tidak bisa tertukar, dan itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dengar baik-baik, saudaraku, pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu datang dari Bapa segala terang. Malam ini, saudara-saudara, ada beberapa saat kita bisa berdoa bersama-sama. Ingat, siapapun yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Tahun yang lama berlalu, tahun yang baru akan datang. Tapi saya mau menutup tahun yang lama ini dengan 3 hal penting untuk menghadapi tahun depan. Yang pertama, saudaraku, Tuhan memberi jaminan, pemeliharaan, perlindungan, dan penjagaan dari awal tahun sampai akhir tahun. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan menyiapkan diri untuk mendengar dan menjawab seruan doa-doa kita, saudara, serta memberitahukan hal-hal yang besar yang kita belum pernah memahami sebelumnya. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan akan memberikan pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Itu tidak bisa ditukar, itu tidak bisa digantikan, dan itu tidak pernah salah, saudara. Malam ini, beberapa menit ke depan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat malam hari ini. Di penghujung tahun 2020, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberi kami waktu untuk berbuat bakti. Ada banyak peristiwa yang sudah terjadi. Ada banyak kejadian-kejadian yang sudah kami lewati. Begitu banyaknya tantangan dan pergumulan yang ada, ya Tuhan. Tapi kalau kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini, kami tahu itu karena pemeliharaan dan penjagaan-Mu atas kami. Bersyukurlah kami kepadamu untuk hal-hal baik yang Engkau sudah kerjakan atas kami. Dan malam ini kami berdoa, kami berterima kasih kalau firman-Mu menjamin dari awal tahun sampai akhir tahun berikutnya, di tahun 2021 nanti, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau mendengar dan menjawab seruan doa kami dan memberitahukan hal-hal yang baik buat kami, Tuhan. Dan Engkau akan memberikan pemberian dan anugerah yang sempurna yang datang dari Bapa segala terang, kami terima di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri, kita bersiap untuk menikmati perjamuan Tuhan. Sementara gelas-gelas dan air anggur serta roti dipersiapkan, kita akan menyanyi pujian ini. Salibnya, salibnya tak aman mulia. Oh,
penghujung tahun 2020, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami menikmati lagi persekutuan dengan Engkau melalui perjamuan Tuhan ini. Sucikan dan kuduskan, layakkan setiap kami Tuhan untuk menikmati perjamuan ini, agar berkat-berkat-Mu turun atas kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Kami akan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita dan dengarlah firman Allah yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan tubuh perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang angkat cawan di atas tangan kanan kita dan dengarlah firman Allah yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum darah perjamuan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang indah malam hari ini. Di penghujung tahun 2020, kami menikmati lagi kebersamaan bersama-sama dengan Engkau. Berkaryalah terus Engkau dalam hidup kami, menyatakan seluruh kehendak-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Berkati kami yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Demi nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, mari sama-sama kita berdiri dan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan menyanyi sebuah pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya.
Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang besar. Di penghujung tahun 2020, kami akan segera meninggalkan kehidupan yang lama dan menyongsong kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ada banyak hal baik yang firman-Mu ajarkan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih untuk segala hal yang Engkau telah kerjakan bagi kami. Terima kasih untuk segala kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu yang limpah dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, malam ini, sebelum kami mengakhiri tahun 2020 ini, kami mau membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin-pemimpin kami. Berkati TNI Polri yang berjaga-jaga. Nyatakanlah kebaikan-Mu bagi Indonesia, ya Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Indonesia ini. Bahkan jemaat GPDI Sunter ada dalam tangan perlindungan-Mu. Keluarga demi keluarga, bahkan pribadi demi pribadi, ya Tuhan. Untuk kami siap menyambut tahun yang baru dengan berkat yang baru, dengan penyertaan Tuhan yang baru, dengan pembelaan Tuhan yang baru, dengan kesempatan-kesempatan baik yang baru yang Engkau beri bagi kami, ya Tuhan. Sehat-sehatkan kami, Tuhan, agar kami dapat terus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati. Berdoalah kami malam hari ini, Tuhan, untuk setiap tangan-tangan yang sudah terulur di sepanjang tahun ini, Tuhan. Mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, bahkan persembahan-persembahan yang dibawa oleh tangan anak-anak-Mu, Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka sekalian, ya Tuhan. Berdoalah kami juga buat para pengurus yang sudah berlelah-lelah melakukan banyak hal, ya Tuhan. Meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya mata Tuhan melihat apa yang mereka kerjakan. Berkati P3B, berkati diakonia, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati tim multimedia. Tuhan, ulurkanlah tangan kemurahan-Mu atas mereka, ya Tuhan. Biarlah di tahun yang baru nanti kami bukan hanya bergandengan tangan, tapi kami akan bekerja lebih baik dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kesempatan-kesempatan baik yang Tuhan beri. Terima kasih untuk apa yang Engkau sudah kerjakan bagi kami. Singers, song leader, pemain musik yang melayani malam hari ini, Tuhan menolong dan memberkati mereka juga. Terima kasih jemaat-jemaat Tuhan di tempat mereka masing-masing yang mengikuti ibadah secara online ini. Turunkanlah berkat-Mu juga ke atas mereka, ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan. Kami selesaikan ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami malam hari ini. Terima kasih, ya Tuhan.
Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat menyambut tahun baru. Tuhan memberkati.